dari DPRD Provinsi Jawa Tengah kita juga siap dukung kapan para jamaah ini bisa berangkat. Indonesia itu dikeluarkan dari 9 negara yang masih di daftar merah yang belum bisa masuk ke Saudi. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus berhadapan dengan banyak aturan dan kebiasaan baru, seperti 3M dan PPKM, bahkan pembatasan maupun aturan lockdown di sejumlah negara. Aturan dan kebiasaan ini mau tidak mau, harus kita jalankan demi mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 yang sudah menjadi pandemi. Bicara soal pembatasan, pemerintah Arab Saudi di awal pandemi juga memberlakukan pembatasan bagi jemaah haji dan umroh, bahkan menutup sementara untuk kegiatan ibadah. Namun, belum lama ini, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru, menyelenggarakan ibadah haji mulai Senin 19 Juli 2021. Tapi, ibadah haji tahun ini hanya dilakukan bagi penduduk Arab Saudi dan ekspatriat yang bermukim di Tanah Suci dengan kuota sebanyak 60.000 jemaah. Keputusan pemerintah Arab Saudi ini dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang meluas ke seluruh dunia serta munculnya berbagai varian baru virus corona. Hanya 327 warga negara Indonesia yang bisa ikut serta dalam ibadah haji 2021. Mereka adalah warga negara Indonesia yang menetap di Arab Saudi dan ikut mendaftar sebagai calon jemaah sesuai prosedur yang diberlakukan Arab Saudi. Bagaimana dengan umroh? Per 9 Agustus 2021, umroh sudah mulai dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah sendiri mengatakan akan meningkatkan kapasitas jemaah hingga 2 juta per bulan dari sebelumnya hanya 60.000 kunjungan per bulan. Dalam keterangan lain yang diterima Kementerian Agama, ketentuan calon jemaah umroh 9 negara yaitu India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Libanon, termasuk Indonesia harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi. Selain itu, Arab Saudi hanya menerima jemaah yang sudah mendapatkan vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Bagi jemaah yang sudah memperoleh vaksin dari Cina, diwajibkan mendapatkan suntikan booster 1 dosis dari merek tersebut. Tentu, ini menjadi kendala bagi Indonesia yang mayoritas mendapatkan vaksin Sinovac atau Sinopharm. Jadi, kesimpulannya, biaya umroh kemungkinan akan sangat mahal dengan skema dari pemerintah Arab Saudi. Hal ini berdasarkan ketentuan lamanya karantina, tes PCR, dan vaksin tambahan yang dibebankan kepada calon jemaah umroh. Meskipun pemerintah Indonesia terus berupaya melobi pemerintah Arab Saudi, tampaknya jemaah umroh dan haji Indonesia juga harus bersiap dengan kendala manakala skema pemerintah Saudi bersifat mutlak dan juga melihat situasi kondisi pandemi. Disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan nomor 7 Semarang. Inilah diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Bersiap Ibadah Umroh dan Haji. Selamat mengikuti. Senang sekali saya Septul Handari hari ini bisa kembali menjumpai Anda dalam program Prime Topic yang kali ini mengangkat tema Bersiap Ibadah Umroh dan Haji. Untuk membahasnya siang hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir siang hari ini bersama kami. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu Bapak Haji Endro Dwi Cahyono ST, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Endro. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir. Kemudian narasumber kami yang kedua, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Wilayah Jateng, Bapak Dr. Andes Haji Ahyani MSI. Selamat siang Pak Ahyani. Selamat siang kembali, Pak. Oke, baik. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Prime Topic. Kemudian narasumber kita yang ketiga dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI, Bapak Muhammad Farid Al-Jawi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Farid. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja. Saya ke Pak Indro dulu nih, Pak Indro. Menanggapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi ini kan sesuatu yang kabar yang baik, tapi ada belakang-belakangnya itu yang sekarang ini juga menimbulkan pro kontra gitu di masyarakat. Silakan Pak Indro, tanggapannya seperti apa? Baik, terima kasih. Saya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi E yang kebetulan membidangi diantaranya tentang keagamaan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah menyiapkan acara yang sangat baik ini, karena masyarakat kita yang mayoritas Muslim ini sudah rindu sekali dengan Baitullah pada masyarakat kita yang mungkin puluhan ribu yang sudah mendaftar dan akhirnya harus ditunda hingga saat ini udah jalan 1,5 tahun mungkin ini, karena perhitungannya sudah September ya Pak, ini kan sudah 1,5 tahun. Dari Dewan sendiri Pak sejauh ini terkait dengan, karena tadi disampaikan juga sudah 1,5 tahun gitu ya, bahwa masyarakat yang mungkin seharusnya sudah berangkat, belum jadi berangkat. Ada nggak sih kemudian atau keluhan atau apa yang disampaikan ke Dewan sejauh ini seperti apa Pak Indro? Pada saat kami turun ke bawah ke dapil kami, mereka banyak bertanya bahwa ini kapan Mas? Karena mereka sudah merasa kangen, ada juga yang sudah merasa sudah terlalu banyak umurnya. Di Permenak nomor 719 tahun 2020 pun sudah dijelaskan di sana tentang tata cara pelaksanaan umroh di masa pandemi. Saya ke Pak Ahyani, ini tadi kan disampaikan bahwa ternyata dana haji yang sudah masuk itu juga seperti yang tadi sudah distorkan dan lain sebagainya. Apakah memang kemudian tidak bisa direfund dengan syarat-syarat tertentu semacam kalau Pak Indro tadi mencontohkan memang mungkin kondisi dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan lagi untuk berangkat atau ada terdesak kebutuhan dan yang lainnya gitu, seperti apa Pak? Kita sudah dengarkan itu suara rakyat Mas ya, yang disampaikan penjenengan suara rakyat, tentu ini akan menjadi pertimbangan yang serius bagi penyelenggara haji maupun umroh. Saya sampaikan pertama sesuai dengan Undang-Undang Haji ya, Undang-Undang nomor 8 yang terbaru tahun 2019 itu, dari tujuan penyelenggaraan haji, pemerintah menjalankan ibadah haji, Kementerian Agama selaku koordinator itu haji dan umroh. Di situ adalah pertama, pemerintah memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan dalam rangka melindungi jamaah dan lain sebagainya. Yang goalnya di situ di ayat kedua disebutkan agar jamaah haji dan umroh bisa mandiri. Nah, perlindungan, layanan, bimbingan itu arahnya adalah bagaimana jamaah haji dan umroh itu akhirnya bisa mandiri dan mempunyai ketahanan dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Ini sebenarnya disitulah. Sehingga yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita ketahui bahwa haji itu kan bukan pemerintah Indonesia saja. Saya garis bawahi bahwa dalam rangka melindungi ini juga memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama belum mengeluarkan tata cara yang pasti bagaimana karena memang ketentuan itu tadi di prolog saya mendengarkan bahwa harus berhenti atau stay 14 hari di negara ketiga. Itu tidak, sudah ada pendekatan dan itu sudah dihapus itu. Masalahnya memang Indonesia sekarang ini belum mendapatkan izin untuk memasuki Arab Saudi. Kira-kira seperti itu. Saya mau ke Pak Farid. Kalau dari AMPURI sendiri seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan gitu peran pemerintah ini di sini? Terima kasih Mbak Septi, Mas Endro, Pak Yani. Sebelum ke situ saya bantu beberapa hal memberikan informasi. Jadi kita ini penyelenggara umrah dan haji di stop sejak 27 Februari 2020.
Jadi di stop tanggal 27 itu ada jamaah kita yang sedang terbang dari Jakarta ke Saudi. Ada yang masih di India, ada yang sudah di Abu Dhabi, ada yang baru mendarat. Jadi ketika 27 pemerintah Saudi mengumumkan, itu kekisruhan terjadi. Ada beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah Saudi saat itu, semua jamaah yang sudah mendarat di Arab Saudi boleh masuk dan menyelesaikan semua kewajibannya. Nah, jamaah yang transit itu disuruh kembali lagi ke Indonesia. Saudi berdasarkan dekret raja mengharapkan Masjidil Haram dibuka pada tanggal 1 November untuk umum. Dan Indonesia luar biasa, ya berangkat saat itu 350. Namun setelah 1 November, ya di stop lagi pada tanggal 1 Februari 2021 hingga sekarang. Ini perlu diselesaikan bersama. Memang penyelenggaraan umroh ini tidak sesederhana orang seperti pergi jalan-jalan. Karena menyangkut mungkin ada sekitar 8 kementerian. Harapan kami kepada pemerintah memang harus mengupdate terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru. Saya beralih ke Pak Indro lagi nih, Pak Indro. Apa sih yang kemudian masih harus menjadi perhatian utama lagi gitu terkait dengan lobby ini agar lebih memudahkan lagi masyarakat Indonesia untuk bisa segera umroh atau haji? Jadi ini kalau menurut saya dari pemerintah dalam hal ini Kemenak dan Kemenlu mencermati hal ini jangan sampai terlalu lambat gitu katakanlah, supaya melakukan diplomasi minimal. Yang harus dilakukan sekarang diplomasi tingkat tingginya adalah agar Indonesia itu dikeluarkan dari daftar red list 9 negara yang masih di daftar merah yang belum bisa masuk ke Saudi. Itu dulu. Oke, jadi itu ya tadi bahwa diplomasi lagi itu minimal Indonesia bisa dicoret dari 9 negara yang masih di blacklist. Karena Malaysia itu sekarang lebih parah dari kita, dia udah nggak di dalam daftar merah itu. Oke, ya, baik. Gitu. Oke, saya mau ke Pak Yani lagi nih, Pak Yani. Pak Yani, berarti kalau dengan beberapa yang tadi diinformasikan sudah ada perkiraan belum sih bahwa kemudian kita ini kan sudah mau bersiap gitu. Nah, ini kira-kira jangka waktunya ini kira-kira sudah ada kemungkinan nggak ada kesana gitu, arah kesana bahwa sebentar lagi atau berapa waktu lagi gitu kira-kira? Ya jawabannya tentu enggak berani memastikan. Okay. Tadi kan saya cerita tadi malam itu kok sholat jamaah isya itu sudah tinggal 1/3 yang kosong. Itu ada indikasi bahwa sudah mulai membaik. Tapi yang ingin perlu saya sampaikan terkait dengan PMA KMA 660 tentang pembatalan haji ini kepada masyarakat mumpung ketemu itu ya, mumpung ketemu bahwa bagi jamaah yang tertunda, terdampak tahun 2020 yang mestinya berangkat, kemudian 2021 tertunda kembali, itu yang sudah lunas dan tidak diambil pelunasannya, pertama menjadi prioritas, menjadi prioritas tahun 2022. Nah, kemudian bagi mereka dan tidak dikenakan tambahan biaya dalam KMA itu. Kalau yang sudah lunas ya. Biaya, yang sudah lunas dan tidak diambil pelunasannya. Ketika jamaah itu kemudian sudah lunas, diambil pelunasannya saja, maka menjadi prioritas keberangkatan tahun 2022 juga. Tetapi tambahan pelunasan itu menyesuaikan kebutuhan atau menyesuaikan ketentuan yang sudah disepakati oleh Komisi 8 atau disepakati oleh anggota Dewan, kira-kira seperti itu. Jumlahnya kami juga belum tahu kan belum ada kesepakatan. Kemudian bagi mereka yang sudah lunas kemudian diambil semua termasuk dananya yang dana awal 25 juta itu tentu porsinya hilang. Nah, kira-kira seperti itu, porsinya akan hilang. Sekarang ini kami sedang konsentrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu, bahwa jamaah-jamaah yang sudah yang tidak bisa berangkat dan mengalihkan keberangkatan itu, pertama karena sakit yang tidak bisa dimungkinkan tidak bisa sembuh dengan keterangan dokter, yang kedua karena meninggal dunia, selain itu tidak bisa. Baik, nah ini kan berarti belum ada kepastian gitu ya Pak secara waktu gitu. Nah kira-kira kalau dari Ampuri nih, misalkan ternyata tiba-tiba bulan depan gitu atau bahkan justru
akan lebih lama lagi. Nah ini kira-kira kesiapan yang kemudian ya mau nggak mau harus dilakukan ini seperti apa? Terima Pak kasih Farid? Mbak Septi. Kami dari Ampuri dalam hitungan setiap hari melakukan upaya-upaya update terkait dengan penyelenggaraan umroh yang akan berjalan nanti. Hal ini dibuktikan dengan saat ini sistem pemvisaan melalui provider visa sudah dibuka. Ya, jadi karena itu secara global sudah dibuka dan teman-teman yang ada di Indonesia sudah bisa mengakses. Hanya saja approval-nya belum ada. Ya, tentu pemerintah akan dihubungi lebih awal ya terkait dengan pembukaan umroh tersebut. Namun upaya-upaya itu sudah kita lakukan dan sekarang kita sudah memverifikasi hampir 40% perusahaan yang ada di Saudi untuk bekerja sama dengan anggota-anggota kami. Oke, baik. Nah, Pak Indro, kalau ini tadi Pak Farid menyampaikan sepertinya akan tidak lama lagi gitu ya. Nah, kira-kira yang diharapkan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri seperti apa untuk kemudian minimal yang di wilayah Jawa Tengah ini terinformasikan gitu bahwa oh ini tidak akan lama lagi, karena kan mereka juga baik masyarakat atau asosiasi seperti Ampuri ini juga butuh persiapan gitu. Ya, terima kasih Mbak Esti. Jadi saya berharap untuk Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah bisa memantau, memonitor seperti apa, termasuk diantaranya membantu vaksinasi atau penyediaan vaksin bagi para calon jamaah umroh minimal mereka yang sudah terdaftar. Karena mungkin kalau Kanwil Kemenak ini tidak memiliki datanya secara langsung, tetapi secara struktural ke atas yaitu database-nya ada di Kementerian Agama, saya pikir kalau ada permintaan pasti akan diberikan. Nah ini paling enggak bisa dibantu sehingga pada saat nanti dibuka kita enggak terkaget-kaget, sudah siap semua. Mungkin dari DPRD Provinsi Jawa Tengah kita juga siap dukung gitu supaya pengadaan vaksin bagi para calon jamaah umroh ini nanti tidak kesulitan. Nah, pemerintah juga bisa menjembatani kepentingan-kepentingan swasta demi kepentingan yang lebih besar yang dalam hal ini adalah masyarakat. Misalnya swasta tadi yang disampaikan oleh Pak Jumadi sebagai salah satu travel perlu ada pembinaan, ya kan? Apa kebutuhannya? Oh ada kesulitan refund pesawat dan lain-lain. Saya kira apabila pemerintah negara hadir ini saya kira membantu mengurangi kerugian dari swasta demi kepentingan yang lebih besar lagi. Saya kira apa yang terjadi saat ini, pandemi ini bukan urusan atau hanya masalah Indonesia saja. Ini yang harus dipahami. Pemerintah Indonesia memang tidak memiliki kekuasaan, kemampuan mutlak untuk mengendalikan situasi bahwa kapan para jamaah ini bisa berangkat. Karena bagaimanapun juga otoritas itu ada di tangan Kerajaan Saudi Arabia. Kita ini hanya sebagai tamu saja. Namun saya kira saya selaku wakil rakyat juga berpesan kepada masyarakat dalam hal ini sekali lagi Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin diplomasi tingkat tinggi dengan Kerajaan Saudi Arabia sehingga posisi kita, status kita bukan lagi masuk ke dalam daftar negara-negara yang ditunda kedatangannya ke Tanah Suci. Sekali lagi kepada masyarakat harus kritis tetapi tetap harus rasional dan yang nomor satu agar kepercayaan masyarakat internasional kembali kepada Indonesia sehingga mereka mau menerima kedatangan kita. Ingat protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dari muka bumi sehingga kita bisa kembali lagi beribadah ke Tanah Suci dengan tenang dan dengan penuh kekhidmatan
Demikian saja. Oke, baik, terima kasih Pak Indro. Dan closing statement dari Pak Indro tadi juga sekaligus menutup dialog Prime Topic. Sekali lagi mudah-mudahan kita tidak ada salahnya untuk bersiap ibadah umroh dan haji, karena memang sewaktu-waktu ketika nanti dibuka oleh pemerintah Arab Saudi kita sudah bersiap, dan pemerintah sampai sekarang dan kemudian juga nanti tetap berusaha melakukan diplomasi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Indro, terima kasih Pak Ayani, terima kasih Pak Farid, dan pemirsa dan juga pendengar, terima kasih atas perhatiannya bersama kami selama kurang lebih 1,5 jam ini dalam Prime Topic. Dan saya Septi Wulandari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti dialog terhangat Prime Topic dengan judul Bersiap Ibadah Umroh dan Haji yang disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan nomor 7 Semarang. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.